Akhir-akhir ini ada fenomena menarik yang muncul dari kalangan masyarakat, khususnya para sopir truk di Indonesia. Tradisi tahunan menjelang 17 Agustus itu kan biasanya mereka menghiasi truk dengan bendera merah putih. Tapi kini mulai bergeser. Bendera yang dikibarkan bukan lagi lambang negara, melainkan simbol bajak laut fiksi dan serial One Piece, sang benderanya Mugiwara. Di dunia maya, netizen juga ramai-ramai mengkritisi, bahkan menyindir logo resmi peringatan RI kemerdekaan yang ke-80. Logo itu tak dilihat sebagai lambang kebanggaan nasional, tapi dijadikan bahan sindiran. Dianggap mempresentasikan angka korupsi, kemiskinan, dan berbagai macam persoalan sosial lainnya. Meski para pakar menyebut gerakan ini sebagai organik, murni dari keresahan publik tanpa ada rekayasa atau pihak yang menunggangi, beberapa pejabat negara justru berspekulasi lain. Mereka menyebutnya sebagai bentuk intervensi asing atau sebagai gerakan destruktif yang ingin merusak persatuan bangsa. Dan inilah letak persoalannya. Kalau misalkan rakyat biasa ini mau mengeluh, harus mengeluh ke siapa? Karena setiap keluhan yang keluar dari mulut masyarakat selalu dibantah oleh mereka, bukan ditanggapi, bukan dicarikan solusi, tapi langsung ditolak. Coba perhatikan baik-baik. Menurut data resmi dari Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 58%. Itu artinya 195 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Itu data, bukan opini dan fakta. Tapi apa respon pemerintah? Langsung bikin tandingan. Katanya angka kemiskinan cuma 9%. Itu dari mana takarannya? Ternyata pemerintah bikin pernyataannya sendiri. Jika seseorang punya penghasilan lebih dari Rp20.000 per hari, maka tidak bisa dianggap miskin. Lalu data terbaru juga menunjukkan bahwa tabungan masyarakat Indonesia kini berada di titik terendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan saat puncak pandemi COVID-19. Tapi apa kata pemerintah lagi? Dibantah juga, katanya ekonomi rakyat membaik-baik saja. Padahal seperti yang kita tahu, lapangan pekerjaan makin sempit, perusahaan-perusahaan kecil sampai besar dan menengah banyak yang tumbang. Lagi-lagi dibantah oleh mereka. Mereka bilang lapangan pekerjaan itu banyak, cuma Gen Z aja yang pilih-pilih kerja. Luar biasa sekali. Jadi setiap kali rakyat menunjukkan luka mereka, pemerintah malah sibuk menyembunyikan citra mereka. Rakyat menunjukkan realita, pemerintah sibuk membantah dengan narasi buatan mereka sendiri. Ketika pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan seperti yang dijanjikan, yang disalahkan justru rakyatnya, khususnya Gen Z. Katanya Gen Z selalu pilih-pilih kerja, padahal masalahnya bukan di seleranya, tapi di minimnya peluang dan sempitnya pengharapan. Sekarang mari kita lihat fakta lain. Perputaran uang di Indonesia melambat drastis. Di momen lebaran kemarin, seharusnya uang berputar hingga 157 triliun, tapi justru anjlok menjadi 137 triliun. Itu fakta, tidak bisa diabaikan. Rupiah melemah, deflasi terjadi berturut-turut, IHSG juga sempat anjlok. Belum lagi APBN di awal tahun juga terpukul. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Keluhan itu tidak dijadikan dasar evaluasi oleh pemerintah, tapi malah diputarbalikkan faktanya. Dan kalau memang susah sekali untuk mengelola data, susah sekali mencerna fakta, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Presiden, Bapak-Bapak Menteri, Ibu-Ibu pejabat, turunlah ke lapangan. Lihat sendiri keadaan rakyat yang katanya kalian layani itu. Datangi mereka, lihat bagaimana mereka bingung tiap harinya mencari nafkah. Lihat betapa frustasinya orang tua itu tidak bisa memberikan jajan kepada anaknya. Jangan terus-menerus membantah realita. Ketika rakyat berkata, kami susah cari kerja, jawabnya jangan, itu karena kalian malas. Ketika rakyat berkata, kami kehilangan penghasilan, jangan jawab, kalian aja yang kurang kreatif. Ketika rakyat di PHK massal, jangan bilang PHK ini wajar, sudah biasa terjadi sejak dulu. Itu bukan penjelasan, tapi itu penyangkalan kalian. Yang penyangkalan itu bukan solusi.